Nah, kalau deret seperti apa? Deret itu sebenarnya mirip kayak barisan, cuma dia nggak hanya dibariskan saja. Kalau barisan kan ya ditaruh barisannya aja. Kalau deret itu adalah jumlah dari barisan suku-suku barisan tersebut. Jadi kita punya barisan, semua sukunya kita jumlahkan. Itu deret. Ya. Atau kita notasikan deret sebagai SN. Ya. Kenapa S? Karena bahasa Inggrisnya deret adalah series. Ya. SN adalah suku pertama tambah suku kedua dan seterusnya sampai suku ke N. Itu deret. Sama kayak tadi barisan, kita bisa lihat deret juga sebagai deret aritmatik ataupun deret geometri. Deret aritmatik apa? Deret aritmatik ya kita jumlahkan dari suku-suku barisan aritmatika. Gitu. Yang bedanya sama. Karena bedanya sama, maka kita bisa ngelihat dia sebagai penjumlahan suku-sukunya. Kenapa rumusnya bisa kayak gitu? Ini kayak gini ya. Kita punya 100 bilangan misalnya. Bilangan asli aja yang gampang lah. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 100. Oke. Ini deret, ini barisan aritmatika. Kalau kita mau menjumlahkan deret ke 100 dari barisan ini gimana? Ya kan berarti 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya kan. Nah kalau dikasih tambah kayak gini, baru dia jadi deret. Berapa nilainya? Ya kita bisa hitung 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10, tambah 5, 15, dan seterusnya. Tapi kalau kayak gitu kan lama ya. Orang ngelihat ada nggak polanya nih. Ternyata kalau kita urutkan bolak-balik, kan penjumlahan itu komutatif ya. Posisinya kita bolak-balik nggak masalah. Ini kita bagi 2 sampai 50 ya. Habis itu 51 dan seterusnya sampai ini 100, 99 kita tulis mundur dari sini. 97, 96. Oke, ngelihat polanya nggak? Kalau 1 tambah 100 hasilnya 101. 2 tambah 99 hasilnya 101. 3 tambah 98 hasilnya 101. Dan seterusnya. Sampai akhir itu hasilnya juga sama 101. Iya nggak? Nah, ini polanya sama. Ada berapa banyak 101-nya? Kalau kita hitung dari sini. Karena tadi kan kita belah jadi 2 ya. Berarti tadinya 100 jadi 50. Kalau ada 1000 ya 1000 bagi 2 ada 500. Kalau ada N per 2 di sini. Ada N per 2. Ya. Kali berapa jumlahnya? 101. 101 didapat dari mana? Oh, dari suku ke 1 tambah suku terakhir bisa. Dari suku kedua tambah suku kedua dari terakhir bisa. Dan seterusnya. Ya, paling gampang yang kita tahu adalah suku pertama sama suku terakhir. A tambah UN. Atau U1 tambah UN. Gitu. Nah, ini yang kita pakai. Ya. Rumus inilah yang muncul hasilnya dari deret aritmatika tadi. Ya. N per 2 kali A tambah UN. Atau karena UN-nya kita tahu bahwa UN adalah A tambah N-1 kali B, ya kita bisa jabarkan, kita dapat nilai ini. Itu deret aritmatika. Ini contohnya, ya nanti bisa dilihat. Deret geometri juga sama. Cuma kalau deret geometri itu kan kita hitung penjumlahan dari suku-suku pada barisan geometri. Ya, makanya nggak bisa pakai cara tadi dibagi 2 terus
balik. Tapi kita ngelihat bahwa dia adalah perkalian dari rasio, ya. Nah, dari perkalian itu maka kita dapat hasilnya seperti ini. Oke. Tergantung apakah rasionya itu lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1, itu yang memisahkan dia. Oke, ini contoh ya, misalnya kita punya barisan geometri, kita mau menghitung deretnya, deret geometri dari 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Gitu. Suku kelimanya yang mana? Ini kali 2, kali 2, kali 2, berarti satu lagi ya, 24 kali 2, 48. Gitu. Deret kelima dari deret geometri ini berapa? Ya 3 tambah 6, 9, tambah 12, 21, tambah 24, 45, 45 tambah 48, 93. Nah, benar nggak 93 kalau kita pakai rumusnya? Kita coba lihat aja. Rasionya bisa kita cek dari suku ke N dan suku sebelumnya. 6 bagi 3, 2, 12 bagi 6, 2, dan seterusnya. Kita dapat rasionya 2. Suku kelimanya adalah A, suku pertama 3, kali rasionya 2, pangkat N, N-nya 5 ya, 2 pangkat 5, 32 ya, dikurangi 1, 31. 3 kali 31 dibagi R-nya tadi 2 ya, dikurangi 1, bagi 1. Jadi 3 kali 31 berapa? 93. Sama hitungannya. Nah, ngitung suku ke 1000, suku ke 10.000 pun bisa dengan cara yang sama.